Seorang anak laki-laki tahu bahwa dia tidak punya uang, tetapi masih memesan mangkuk mie yang besar. Ketika pelayan datang untuk menghitung tagihannya, anak laki-laki mengatakan bahwa dia tidak punya uang dan menawarkan KTP sebagai jaminan. Melihat bahwa anak laki-laki ini mungkin ingin makan tanpa membayar, pelayan meminta seseorang untuk memanggil bos. Untuk menghindari mengganggu pelanggan lain yang sedang makan mie, pemilik restoran membawa anak laki-laki ke belakang. Pemilik restoran pertama-tama membiarkan anak laki-laki menunggu sambil menghibur burung kecil, lalu memberikan sejumlah uang kepadanya. Ketika anak laki-laki bingung, pemilik restoran marah dan bertanya mengapa dia berani makan tanpa membayar, sambil menyarankan agar dia mengambil uang tersebut. Anak laki-laki menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud makan tanpa membayar dan bersedia bekerja untuk membayar utangnya. Sebenarnya, anak laki-laki baru lulus dari sekolah menengah dan keluarganya sangat miskin. Untuk memungkinkan dia melanjutkan pendidikan, orang tuanya berencana menjodohkan adik perempuannya agar dia bisa kuliah. Namun, anak laki-laki tidak ingin adiknya mengorbankan masa depannya, jadi dia memutuskan untuk tidak hanya melanjutkan pendidikannya sendiri, tetapi juga memastikan adiknya bisa sekolah. Oleh karena itu, dia pergi sendirian ke kota untuk mencari pekerjaan. Anak laki-laki juga mencoba mencari pekerjaan di toko-toko lain, tetapi semuanya ditolak oleh manajer. Pada saat yang bersamaan, sebuah truk mengirimkan tepung ke restoran, dan pemilik restoran merasa ini saat yang tepat. Dia meminta anak laki-laki untuk membongkar tepung tersebut sebagai pembayaran utang. Anak laki-laki menawarkan diri untuk membongkar tepung sendirian dan meminta izin untuk tetap bekerja setelah selesai. Namun, pemilik restoran mengancam akan membawanya ke kantor polisi jika dia tidak selesai tepat waktu. Ketika anak laki-laki hampir selesai, pemilik restoran justru memintanya pulang. Anak laki-laki memohon agar diperbolehkan tetap bekerja di sana, namun pemilik restoran menolak dengan tegas. Seorang anak laki-laki yang tak punya tempat untuk pergi, hanya bisa gelisah di depan pintu sampai petang ketika pelayan keluar dan menemukannya masih duduk di sana. Ketika pemilik mengetahui bahwa anak laki-laki itu belum pergi, dia sengaja membuat 2 mangkuk mie untuknya. Anak laki-laki itu bernama Mei. Pemilik berkata, "Kamu tidak terlihat seperti anak nakal. Mengapa makan tanpa membayar?" Mei menjelaskan bahwa dia tidak makan secara cuma-cuma. Dia lewat dari sini sore tadi dan mendengar bahwa ada orang yang akan pergi tanpa ada yang menggantikannya. Dia ingin melakukan pekerjaan itu, itulah sebabnya dia makan mie mereka tanpa membayar. Pemilik melihat bahwa dia cerdas dan memutuskan untuk membiarkannya tinggal lebih dulu. Mei menghargai pekerjaan yang diperoleh dengan susah payah ini, baik dia menyambut tamu atau membersihkan meja, dia melakukannya dengan sangat serius. Hari itu, seorang wanita kaya datang untuk makan mie. Ketika mereka selesai makan dan pergi, dia meninggalkan tas tangannya di toko mie. Adikku mengambil tas itu ketika dia melihatnya, mengejarnya, dan mengembalikan tas tangan itu kepada wanita kaya itu. Wanita kaya dia mengambil tas itu dan memintanya untuk menunggu, lalu mengeluarkan uang dari tas dan memberikannya kepada Mei. Ketika jendela hendak ditutup, Mei melemparkan uang itu kembali ke dalam mobil dan mengembalikannya kepadanya. Toko mie itu besar sekali tapi kekurangan akuntan. Terkadang pelayannya membayar lebih kepada pelanggan, bahkan bosnya membuat pelanggan menunggu lama untuk melunasi rekeningnya. Saat melihat situasi, Ami dengan cepat membantu bos menghitung. Karena itu, dia mendapat perhatian bos, dan bos meminta Ami untuk melayani pelanggan di depan dan menagih pembayaran. Setelah Ami melewati masa percobaan selama lebih dari sebulan, dia meminta bos untuk membayar gajinya, namun bos marah dan berkata, "Aku membiarkanmu karena kasihan padamu, dan kau berani meminta uang dariku tanpa berterima kasih." Ketika bos melihat ada pelanggan datang, dia meminta Ami untuk melayani mereka terlebih dahulu. Keesokan harinya, Ami kembali meminta gaji kepada bos, mengatakan bahwa dia benar-benar membutuhkan uang. Bos berkata, "Orang lain memberimu uang pun kau tidak mau, kau juga tidak terlihat seperti orang yang kekurangan uang." Ami melihat bahwa bos tidak mau memberikan uang, lalu dia mengeluarkan undang-undang ketenagakerjaan, mengatakan bahwa mereka telah membentuk hubungan kerja, dan dia bisa melaporkan bos ke kantor ketenagakerjaan. Saat Ami marah dan berjalan ke pintu, bos memanggilnya untuk pergi ke belakang. Bos mengambil tongkat pemukul dan menyuruh semua pelayan keluar, menutup pintu dan melarang siapapun masuk. Bos sambil memaki-maki dengan marah mengatakan bahwa dia sudah berurusan dengan banyak orang setiap hari, dan hanya Ami yang berani mengancamnya. Bos dengan marah memukul jendela dengan tongkat, membuat Ami ketakutan dan air mata tak terbendung mengalir. Ami menangis dan mengatakan bahwa dia telah diterima di perguruan tinggi. Bos mengatakan bahwa Ami telah berbohong kepadanya dan sekarang dia mengatakan bahwa dia telah diterima di universitas tanpa menerima pemberitahuan. Ami mengatakan bahwa dia mengetahui ujian tersebut dengan baik dan pasti akan lulus. Ami mengatakan dia salah dan jika biaya sekolahnya tidak cukup, dia tidak akan bisa kuliah dan adik perempuannya akan dinikahkan. Bos mengatakan bahwa selama dia benar-benar bisa masuk perguruan tinggi, dia akan memberikan gaji dan uang lemburnya, dan kemudian memberikan gajinya selama masa percobaan kepada Ami. Begitu Ami mendapat uang, dia mengirimkannya pulang. Saat istirahat, Ami pergi ke warnet untuk memposting bahwa dia lulus dari SMA tahun ini, keluarganya terlalu miskin untuk membiayai kuliah, dia ingin meminjam uang seumur hidupnya terlebih dahulu, dan akan membayar kembali dengan usaha seumur hidup. Netizen berkomentar bahwa dia pura-pura miskin, mengapa harus percaya padanya, dan menyerang Ami. Tidak lama kemudian, keluarga menerima pemberitahuan penerimaan kuliah Ami, dan dia diterima di universitas terkemuka.
Kepala desa dan warga desa sangat senang mendengar Ahmei diterima di universitas, dan meminta Ahmei segera pulang. Desa akan mencari cara untuk biaya kuliah, menghasilkan uang di pegunungan yang miskin ini sangat sulit. Saat adik perempuan meminta ayahnya untuk mengembalikan mas kawin agar kakaknya bisa bersekolah, ayahnya mengatakan bahwa itu bukan karena ia lebih memihak pada kakaknya, tetapi setiap rintangan harus diatasi. Tidak lama kemudian, si adik perempuan pergi ke warnet lagi untuk online, namun ia menerima balasan dari orang baik hati yang menyatakan kepercayaannya padanya dan memberikan bantuan. Setelah melihat hasil ujian masuk perguruan tinggi, si adik perempuan dengan gembira berteriak ke arah rumah bahwa ia diterima di universitas. Kabar si adik perempuan masuk universitas menarik perhatian media. Jurnalis datang ke rumahnya untuk mengambil foto dan memberitakan berita tersebut. Banyak orang baik juga mengirimkan uang dan barang kepada mereka. Ketika bos mengetahui bahwa si adik perempuan diterima di universitas, ia memasak 2 mantau putih yang besar dan bulat untuknya, membayar gajinya penuh, memberikan tambahan 2.000 yuan, dan memberinya 1 kantong penuh mantau untuk dibawa pulang. Semua kebahagiaan pasti berakhir. Si adik perempuan dengan rasa sedih mengucapkan selamat tinggal kepada bos dan rekan kerjanya, kemudian pulang ke rumah. Para tetangga dengan senang hati datang untuk memberikan selamat kepada peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi, sambil menggoda si adik perempuan untuk mengajak makan. Ayah menerima slip transfer dari orang baik hati, yang tidak berpengalaman seperti dia khawatir tentang asal-usul uang tersebut. Ia bertanya kepada anaknya apakah telah melakukan sesuatu yang tidak pantas yang menyebabkan orang tersebut mengirimkan uang. Amel mengatakan bahwa dia hanya bercerita kepada orang di internet bahwa keluarganya miskin dan tidak mampu membayar kuliah, lalu orang lain memberinya sumbangan. Mereka berdua pun bertengkar tentang hal ini, untuk memastikan apakah uang tersebut bisa digunakan. Ayah menemui kepala desa, bertanya apakah uang sumbangan dari orang lain boleh diambil. Kepala desa memastikan bahwa boleh diambil. Saat Amel yang sedang tidak mood keluar berjalan-jalan, dia dipanggil oleh teman-temannya untuk duduk bersama. Teman-temannya mengolok-olok bahwa ayahnya selalu berpura-pura miskin di desa, sementara Amel lebih pintar, bisa mendapatkan uang tanpa bersusah payah, bahkan sampai masuk surat kabar sebagai berita. Amel sangat marah dan langsung menghempaskan meja, kemudian pergi ke rumah kepala desa, mengatakan bahwa dia ingin mengembalikan seluruh uang sumbangan. Apakah ada yang akan mendukungnya? Apa, semua uang dikembalikan? Kepala desa menyentuh dahinya sebentar, lalu menyentuh lampu, mengatakan bahwa dia lebih panas daripada lampu dan meminta Amel untuk pulang dan istirahat terlebih dahulu. Keesokan harinya, Amel mengambil uang sumbangan dari ibunya dan mengatakan bahwa dia ingin mengembalikannya. Ayah baru saja menerima uang tersebut, tidak menyangka anaknya ingin mengembalikannya. Keluarga mengira dia sudah gila, ibunya bahkan mengejarnya sambil bertanya mengapa dia ingin mengembalikan uang yang bukan hasil mencuri atau penipuan. Memberi warga desa sedikit waktu. Tindakan Amoy menarik perhatian banyak perusahaan, dan mereka berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk menawarkan kontrak padanya. Ketika Amoy kembali ke desa, semua orang mengira bahwa Amoy entah gila atau bodoh. Mengembalikan uang yang telah didonasikan. Untuk memberikan penjelasan tentang uang yang dipinjamkan kepada penduduk desa, dia memanggil warga desa ke rumahnya, mengatakan bahwa dia bisa sampai ke posisi saat ini berkat dukungan dan bantuan dari penduduk desa. Dia akan mengingatnya selamanya. Amoy mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh semua orang selama bertahun-tahun. Semuanya dicatat dalam surat hutang. Biarkan orang-orang memberinya waktu. Dia pasti akan mengembalikannya. Warga desa menyadari bahwa situasinya sudah tidak bisa diubah. Mereka pergi satu persatu tanpa berkata sepatah kata pun. Pada malam sebelum pergi kuliah, Amoy mencuci kaki orang tuanya dengan baik. Dia memohon kepada ayahnya agar tidak membiarkan adik perempuannya putus sekolah. Dia akan mencari cara untuk biaya sekolah. Keesokan harinya, saat Amoy pergi, dia tidak melihat ayahnya datang menjemputnya. Matanya penuh dengan kekecewaan. Saat adik pergi keluar dari desa dengan mobil, melihat warga desa dan ayahnya sudah menunggu di sana untuk waktu yang lama. Kepala desa berkata, apakah kamu belum mengajak warga desa makan? Akan segera pergi. Adik berkata, aku akan mengajak semua orang makan ketika aku libur. Ayahnya mengambil surat hutang yang ditulis oleh seluruh warga desa, mengatakan bahwa warga desa tidak begitu peduli dengan uang itu, menyuruhnya untuk mengingat janji lebih penting daripada segalanya, lalu membakar semua surat hutang itu di depannya. Adik membawa pesan dari orang tuanya, harapan dari warga desa, memulai perjalanan ke universitas. Percaya bahwa setelah adik menyelesaikan kuliah, pasti akan belajar untuk bersyukur, memberikan kembali kepada masyarakat.